Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Garling Vigarland merupakan karakter baru yang mencuri perhatian belakangan ini. Dia muncul dalam chapter 1086 usai memberikan hukuman mati kepada Myosgard. Seperti yang kita tahu, Myosgard telah melakukan kesalahan besar. Dia menyerang Tenryubito lain dan menolong para kriminal melarikan diri. Atas perbuatannya itu, Myosgard harus dihukum. Dalam pemerintah dunia, yang bisa memberikan hukuman kepada para Tenryubito adalah Ksatria Suci. Garling Vigarland merupakan ketua dari Ksatria Suci. Dia memiliki sifat Tenryubito pada umumnya, yang menganggap rendah orang lain. Garling berkata, siapa yang melindungi sampah lebih rendah dari sampah. Dia pun tanpa ragu menghukum mati Myosgard. Garling Vigarland adalah karakter yang menarik. Dalam saga terakhir cerita One Piece, ketua dari Ksatria Suci itu pasti akan memiliki peran yang penting. Sebagai pemimpin dari Ksatria Suci, Garling tentu memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Sebab Ksatria Suci merupakan 9 Tenryubito terlatih yang memiliki posisi istimewa dalam pemerintah dunia. Dragon bahkan sangat mewaspadai para Ksatria Suci. Menurut Dragon, pertempuran sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia baru akan dimulai ketika Ksatria Suci mulai bergerak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Ksatria Suci memiliki kekuatan besar. Beberapa kemampuan yang hampir pasti dimiliki oleh Garling Vigarland diantaranya adalah: pertama, kemampuan berpedang. Garling diperlihatkan memiliki pedang sebagai senjata. Tentu dia memiliki teknik berpedang di atas rata-rata yang dapat dikombinasikan dengan haki yang dia miliki. Kedua, ilmu bela diri Rokushiki. Bela diri Rokushiki biasanya dikuasai oleh orang-orang pemerintah dunia. Kita telah melihat beberapa pengguna Rokushiki hebat, seperti Rob Lucy dan Kaku. Namun, Garling sepertinya memiliki kemampuan Rokushiki yang jauh melampaui mereka. Dia bisa mengembangkan variasi teknik Rokushiki dan menggabungkannya dengan teknik berpedang. Ketiga, haki tingkat tinggi. Sudah menjadi hal umum bagi para petarung hebat untuk menguasai haki. Biasanya orang-orang kuat bisa memakai Bushoshoku Haki dan Kenmushoku Haki dengan baik. Lalu, segelintir dari mereka pun memiliki Haoshoku Haki. Untuk Garling, sepertinya dia menguasai 3 jenis haki dengan baik. Bushoshoku dan Kenmushoku Haki bisa dilatih, sehingga sangat wajar bagi Garling untuk menguasainya. Sedangkan Haoshoku adalah haki istimewa yang hanya dimiliki oleh sedikit orang saja. Garling adalah pemimpin dari Ksatria Suci. Dia tentu memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga sangat memungkinkan baginya untuk mendapatkan Haoshoku Haki. Bila kita melihat para karakter yang memiliki Haoshoku, mayoritas dari mereka adalah pemimpin atau orang nomor 2 dalam suatu kelompok. Jadi, sebagai pemimpin dari Ksatria Suci, rasanya tidak aneh apabila Garling juga memiliki Haoshoku. Dia pun pasti telah melatihnya dengan baik, sampai pada tingkatan yang tinggi. Keempat, buah iblis hebat. Ada alasan kuat mengapa Garling merupakan seorang pengguna buah iblis. Saat nama Ksatria Suci disebut dan siluet mereka ditampilkan, ada pola melingkar unik khas buah iblis yang muncul di latar belakang. Mengapa pola tersebut muncul di latar belakang siluet Ksatria Suci? Itu sebagai petunjuk bahwa mereka adalah pengguna buah iblis. Mendapatkan buah iblis juga bukan hal aneh bagi Ksatria Suci, sebab pemerintah dunia pasti memiliki banyak stok buah iblis. Dengan kekuatan sehebat itu, tidak heran dulu dia punya peran penting di God Valley. Bagi yang belum tahu, sebenarnya ada kesalahan terjemahan pada awal rilisnya chapter 1086. Saat itu, Garling diperkenalkan sebagai mantan raja di God Valley. Namun, pihak Viz telah mengubah translate tersebut dari mantan raja God Valley menjadi sosok yang mendominasi di God Valley. Itu bisa juga diartikan sebagai champion di God Valley. Dengan begitu, maka Garling bukan mantan raja God Valley, melainkan dia adalah orang yang memainkan peran penting di God Valley. Sepertinya, orang-orang di pihak pemerintah dunia yang berjasa dalam insiden God Valley mendapatkan gelar terhormat mereka masing-masing. Garp mendapatkan gelar pahlawan angkatan laut, sedangkan Garling mendapatkan gelar champion sebagai orang yang telah berperan penting di sana.
Rox di Sebek dikalahkan oleh Garp dan Roger, bukan oleh Garling. Namun, Garling bisa sangat berjasa dalam insiden God Valley, pasti karena dia telah menghadapi orang kuat juga, salah satu dari kru bajak laut Rox. Sosok yang dihadapi oleh Garling di sana sepertinya adalah Shirohige. Shirohige memang sangat kuat, tapi bukan hal yang mengherankan bila dulu dia pernah terdesak oleh Garling. Dalam saga terakhir, Garling akan memainkan peran yang penting. Selain soal posisinya, ada juga satu petunjuk yang mengindikasikan bahwa dia adalah karakter besar. Garling memiliki rambut dengan bentuk bulan sabit. Bagi sebagian orang, hal ini hanya sekedar gaya rambut yang bahkan terbilang konyol. Namun, bisa jadi Eiichiro Oda memiliki maksud tersendiri dalam menciptakan gaya rambut tersebut. Semakin jauh cerita berjalan, semakin jelas bahwa karakter-karakter dalam cerita memiliki hubungan dengan tata surya atau luar angkasa. Luffy merupakan pengguna buah iblis Hitonomi model Nika. Nika dalam mitologi One Piece dikenal juga sebagai Dewa Matahari. Para Gorosei memiliki nama yang berkaitan dengan planet-planet. Imo jika namanya dibalik menjadi Umi, yang artinya laut. Dia adalah representasi dari bumi. Lalu, 3 senjata kuno pun semua namanya berkaitan dengan planet dan bintang. Ada juga Kurohige yang memiliki kekuatan kegelapan. Dia memiliki teknik black hole yang terinspirasi dari fenomena black hole di luar angkasa. Garling dengan gaya rambut bulan sabit adalah representasi dari bulan yang menandakan dia juga karakter penting seperti yang lain. Pada masa depan nanti, sepertinya Garling akan naik jabatan. Dia akan menjadi Gorosei yang baru. Jika ada hal besar seperti pergantian Gorosei dalam pemerintah dunia, maka cerita akan semakin menarik. Seperti yang kita tahu, sekarang Gorosei Saturn sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Egghead. Narator telah berkata bahwa insiden Pulau Egghead akan segera terrealisasi. Insiden tersebut akan membuat dunia berguncang. Hal yang mengguncang dunia itu adalah kematian dari Gorosei Saturn. Saturn mungkin akan dikalahkan oleh Luffy, tapi dia akan dihabisi oleh pihak lain. Di dekat Pulau Egghead telah terlihat kapal bajak laut Kurohige. Belum diketahui komandan Titan siapa yang ada di kapal itu, tapi yang jelas semua komandan Titan selain Kuzan memiliki sifat yang kejam. Jika nanti mereka melihat Gorosei Saturn sudah dikalahkan oleh Luffy, tidak menutup kemungkinan mereka mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Sebab membunuh Gorosei adalah prestasi yang sangat besar bagi seorang kriminal. Atau kemungkinan lain, pasukan revolusi akan terlibat dalam insiden Pulau Egghead, sehingga Saturn akan bertarung sampai mati melawan Dragon. Apapun penyebab kematian Saturn, maka orang yang akan menggantikan posisinya adalah Garling Vigarland. Kesatria suci sepertinya hanya satu tingkat di bawah Gorosei. Sehingga, apabila ada kematian salah satu Gorosei, maka harusnya pemimpin kesatria suci naik jabatan. Dalam perang besar nanti, Garling pun akan mendapatkan peran yang penting. Ada 2 kandidat yang akan berhadapan dengan Garling. Di antaranya adalah Shanks atau Dragon. Nah itu tadi teori tentang kekuatan dari Garling Vigarland. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.